Kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah bagi kita hari ini. Hari Jumat tanggal 20 Mei. Pasangan antara Luli Hardianto bin Rusman dengan Munadia binti Sariman. Ya, Sariman ya. Yang insyaallah kita pasangan baik kita langsung ke Arabnya sebagai wali nikahnya adalah abang kandung dari Munadia. Ya, abang satu itu ada bernama Sumailah bin Sariman. Sebagai saksi yang pertama itu Imam Dusun, yaitu Bapak Muhammad Rusli. Sebagai saksi yang kedua Bapak Imam dari Rokan ya, Bapak Misiani. Kemudian sebagai mahar dalam nikah ini adalah emas sebesar 1 mayang ya, dibayar dengan tunai. Mudah-mudahan acara akad nikah pada hari ini diharapkan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan hambatan suatu apapun, dan kelak keluarga ini diharapkan menjadi keluarga yang serasi, sekata, sejalan, sepenanggungan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Selanjutnya selawat dan salam tak dimujinnya kita ucapkan semoga dilimpahkan kepada pimpinan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sahabat nikah yang dihormati, para ustaz, para ibu, Luli Hardianto bin Rusman. Saya nikahkan Munadia binti Sariman, adik kandung saya, untukmu dengan mahar 1 mayang emas tunai. Saya terima nikah Munadia binti Sariman, adik kandung abah, untuk saya dengan mahar 1 mayang emas tunai. Sah. Alhamdulillah. yang singkat kepada kedua pasang mempelai ya, pada Luli ya, Luli Hardianto bin Rusman, bahwa kalian masing-masing telah diikat dengan ikatan yang kuat ya, yaitu dikatakan dengan ikatan pernikahan. Dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha ya, ikatan yang begitu kokoh ya, ikatan ini kokoh. Untuk mencari ikatan ini pun berbagai macam upaya ya dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga
tenaga, mengeluarkan biaya, mengundang orang, ya, melelahkan ya usahanya ini. Apalagi dari Rokan Hulu sana ya, Rokan Hilir ya, Rokan Hilir dari Bantu Perwak, ya, luar biasa, berusaha kemari melamar dan sebagainya. Akhirnya diikat ya dengan ikatan pernikahan. Karena disebut dengan nikah konvensional. Itu mempertandakan usaha yang berat tuh berarti ini nggak main-main. Itulah tandanya, ya. Berarti ini harus sungguh-sungguh. Tapi kalau mengusahakannya pun kita nggak berat, ya, yang pakai orang rame, ya kan? Mungkin itu sepele kan gitu. Tapi ini tidak. Nikahnya pun harus disaksikan. Yang menyaksikan itu nggak boleh sembarangan. Harus orang-orang yang adil, harus orang-orang yang kuat agamanya, ya, bagus akhlaknya, tidak sembarangan. Nah, begitulah. Maka oleh karena itu sadari betul, begitu ijab kabul itu, ya, diucapkan, diterima oleh calon suami, maka begitu pula tanggung jawab, ya, anak yang diserahkan kepada kalian masing-masing itu telah berpindah tanggung jawabnya ke pundak suami, ya. Si Munadia tanggung jawabnya telah berpindah ke Luli. Maka jadilah suami yang baik, suami yang bijaksana, suami yang bertanggung jawab. Tugas kalian banyak, tanggung jawab kan banyak dan besar tanggung jawab kalian itu. Dunia sampai akhirat itu tanggung jawab suami. Dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Suami itu menjadi pemimpin bagi istri. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Sebagaimana Allah telah melebihkan satu golongan dengan golongan yang lain. Artinya apa? Laki-laki ini ada dilebihkan dia, ya, akalnya dilebihkan, ibadahnya pun dilebihkan. Oleh karena itu, di mana lebihnya? Pada saat wanita itu haid, maka wanita itu nggak ada ibadahnya, sholat yang nggak ada, puasa yang nggak ada waktu itu. Sementara kita laki-laki, ya, nggak ada haid, maka laki-laki nggak ada boleh tinggal sholat, ya, karena nggak ada haidnya. Pada saat nifas wanita 40 hari nggak boleh sholat, ya. Maka disitulah dilebihkan. Situ sudah nampak kelebihan wanita, bahwa laki-laki itu diantaranya bahwa ibadah kita itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pun menurut para ulama dilebihkan daripada kaum wanita. Oleh karena itu laki-laki inilah menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Maka seorang pemimpin qawwam, ya, qawwamuna, qawwam, maka dia mempunyai kewajiban. Yang pertama, mensejahterakan yang dia pimpin. Siapa itu yang dipimpin? Istri. Untuk kali ini masih istri. Ke depan nanti insya Allah kalau dikasih Allah keturunan, tentu keturunan anak-anak juga menjadi dipimpin. Mensejahterakannya dengan apa sejahterakannya? Tentu menyenangkan hatinya dengan kewajiban memberi makan minum. Itu kewajiban memberi nafkah itu adalah kewajiban suami. Makan minum. Apa yang dimakan suami itulah yang dimakan istri. Suami makan enak, maka istri pun makan enak. Jangan suami makan enak, istri makan gak enak. Itu suaminya gak bagus, ya, seperti itu. Jadi kalau suami makan enak, istri pun harus makan enak. Kalau suami makan daging rusa, istri pun harus makan daging rusa. Kecuali pada waktu-waktu tertentu, ya. Nah, waktu-waktu tertentu itu lain cerita. Seperti pada hari ini memakai Pak Imam nih, habis ini diundang makan, kan nggak mungkin Pak Imam bawa istrinya makan, gitu kan? Itu nggak apa-apa. Itu nggak mesti itu pada waktu-waktu tertentu.
mesti Pak Imam ini, Pak Imam sana. Kalau sini kan ada istri. Jadi kewajiban, ya, kewajiban seorang suami memberikan nafkah, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi seorang istri tidak boleh meminta lebih dari kemampuan suami. Suami belum mampu membuat rumah yang besar, jangan minta rumah yang besar. Suami belum mampu memberi kendaraan, jangan lu minta kendaraan. Nikmati aja dengan rasa qanaah, senang hati, rasa syukur apa yang dikasih oleh suami itu, maka bahagialah kita, ya. Kayak bahagia itu bukan di mata, bahagia itu bukan di telinga, bukan di mulut, tapi bahagia itu di hati, ya. Hati siapa yang bahagia? Hati orang-orang yang selalu bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, ya. Nah, itu tanggung jawab pertama, memberi nafkah sesuai kemampuan, ya. Istri tidak boleh meminta lebih dari kemampuan suami, ya. Berapa yang dia mampu segitulah. Jangan pernah merepet, kurang aja. Kapan manusia itu adalah cukupnya, ya. Kecuali orang yang bersyukurlah baru akan cukup. Tapi orang tidak bersyukur sampai kapanpun akan merasa kurang. Orang tidak bersyukur. Maka kata Rasulullah, banyak sekali perempuan itu masuk dalam neraka. Karena apa? Karena tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Tidak pernah bersyukur. Mana cukup ini Pak? Mana untuk garamnya? Mana untuk minyaknya? Dan sebagainya. Itu kata Rasulullah, banyak wanita itu masuk neraka karena tidak bersyukur terhadap pemberian suaminya, ya. Padahal wanita itu ahli surga sebenarnya. Kenapa? Karena jika dia sholat, dia puasa, dia menjaga auratnya, ya, kemudian dia ridho suami terhadap dirinya, ya, maka dia adalah ahli surga. Tapi walaupun dia puasa, dia sholat, ya, dia mengaji, ya, dia berzikir, perempuan ini ibadahnya bagus, tapi kalau suaminya nggak ridho sama dia, maka kata Rasulullah dia ahli neraka. Ngeri kali memang istri ini, ya. Jadi kunci surga istri itu ada pada suaminya. Bagaimana caranya istri itu bisa mengambil kunci surganya itu di suaminya itu? Maka seorang istri itu harus selalu mendapatkan ridho suaminya, ya, ridho suami. Tuh dicamkan betul-betul. Jadi tidak ada artinya sholat, tidak ada artinya puasa kalau suami tidak ridho kepada istrinya. Maka sholat, puasa dan sebagainya juga patuh kepada suami. Maka kata Rasulullah, istri yang baik itu adalah istri yang apabila dilihat oleh suaminya, hati suaminya itu senang, bahagia. Suami itu dipandang wajah istrinya berbunga-bunga hati suaminya. Nah itu dia, bahagia hati suaminya. Kalau sekarang nih saya yakin berbunga-bunga hati kalian mandang istri. Karena baru hari ini. Tapi coba nanti dah sebulan, dah nampak aslinya. Asli suami udah nampak, asli istri udah nampak. Sekarang kan belum nampak aslinya. Sekarang masih nampak samar-samar. Yang nampak yang indah-indah ada sekarang, kan seperti itu. Maka oleh karena itu, ya, pada kalian suami dan istri ini dalam rangka membina rumah tangga, ya, dalam rangka membina rumah tangga, pertama harus niat karena Allah. Itu yang pertama, niat karena Allah. Sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti akan berbuah kemuliaan. Sesuatu yang diniatkan karena selain Allah pasti akan buahnya kehinaan. Itu satu. Makanya innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harus disertai dengan niat. Sholat harus pakai niat.
Sholat sah nggak kalau nggak ada niatnya? Nggak sah. Puasa nggak sah. Berwudu nggak sah. Mandi tidak sah kalau nggak ada niatnya. Mandi junub. Semua ibadah tanpa niat tidak sah. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga, ya. Segala sesuatu itu diniatkan lebih dahulu karena Allah, sehingga perbuatannya itu akan bernilai ibadah. Jadi sebenarnya ketika kita sudah berkeluarga itu nggak ada satupun yang nggak bernilai ibadah, ya. Si suami memberikan nafkah, mencari nafkah kepada untuk istrinya. Ini ibadah luar biasa. Nilainya jihad fisabilillah. Nah, suatu hari Rasulullah itu di Madinah bertemu dengan seorang laki-laki, ya. Laki-laki itu disalami oleh Rasulullah. Terkejut Rasulullah, tangannya kok kasar kali laki-laki ini. Kenapa tanganmu, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, saya ini pekerja kasar. Kerjaan saya memecah batu di padang pasir. Dan hasil pecahan ini saya jual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rasulullah tarik tangan laki-laki itu lagi, dicium oleh Rasulullah tangan laki-laki itu. Kata Rasulullah, tanganmu ini tidak akan disentuh api neraka. Nah, itulah maknanya ketika kita mencari nafkah untuk keluarga, nilainya adalah jihad fisabilillah. Perempuan itu juga ketika melayani suaminya, buat masak, ya, masak nasi, masak sayur, buat minuman, itu semua bernilai ibadah. Makanya niatkan semuanya itu karena Allah. Kalau udah kalian masak tiba-tiba tidak dimakan oleh suami kalian, tidak ada masalah. Nggak usah emosi, nggak usah marah. Abang ini gimana? Udah capek-capek saya masak, udah capek-capek saya nyayur, tiba-tiba makan di luar umpama. Nggak usah marah. Kenapa? Karena setiap apa yang dilayani oleh istri kepada suami, ya, itu sudah nilainya ibadah di sisi Allah. Maka jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, dari apa yang kita lakukan itu, kita nggak akan pernah kecewa. Ya. Jadi kalian masak umpama, masak untuk suami. Apa yang kalian harapkan? Yang kalian harapkan masak untuk suami itu adalah hati suami kalian senang, Allah pun ridho, kan itu. Yang paling penting adalah mencari ridho Allah dalam kehidupan keluarga ini. Kalau Allah sudah ridho, ya, mau nasi kita itu dimakan suamimu, sayur kita itu dicicipi suamimu, enggak ada masalah. Pokoknya ya Allah, aku mencari ridhomu dari ketika aku melayani suamiku. Itu yang paling penting, ya. Nah itu. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dasar membina rumah tangga itu iman dan takwa kepada Allah. Ya, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jadi itu yang paling penting. Iman dan takwa. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Itulah yang akan membuahkan kebahagiaan. Walladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan bahagia ke dalam hati orang-orang yang beriman. Bahagia itu di dalam hati, Allah yang menurunkan. Jadi iman ini yang perlu dijaga. Iman ini perlu dirawat dengan baik. Bagaimana merawat iman kita? Perbanyak amal soleh, ya. Perbanyak amal soleh. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan, walaupun 1 waktu. Lebih-lebih salat 5 waktu ini sebisa mungkin untuk suami, untuk kaum bapaknya di masjid, jangan di rumah. Walaupun salat di rumah itu sah, tapi Rasulullah tidak pernah salat 5 waktunya itu di rumah. Cobalah cari dalam sejarah, pernah nggak Rasulullah salat di rumah salat 5 waktu? Nggak pernah. Salat 5 waktunya itu Rasulullah tetap di masjid berjamaah. Pernah satu hari Rasulullah itu dipapah lagi. Sakit Rasulullah, dipapah oleh sahabat ke masjid. Waktu itu diimami oleh Abu Bakar. Sakit pun Rasulullah ke masjid.
Kita kadang jangankan sakit, sehat pun kadang sholatnya di rumah. Jadi bahagia itu ketika kita hidupkan sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul itu semua adalah merupakan amal soleh. Ya, harta ada banyak berlimpah, nggak usah disimpan-simpan aja, sedekah. Ya, ilmu ada, ajarkan kepada orang. Nggak usah pelit-pelit dengan ilmu. Tenaga ada, berikan tenaga kita untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu namanya amal soleh. Ya, barang siapa yang beramal soleh, kata Allah dalam Al-Quran, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unta, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dalam tafsir disebutkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ini maksudnya adalah kebahagiaan. Ya, orang yang beriman lantas imannya itu diiringi dengan amal soleh, Allah berikan kepadanya kebahagiaan. Makanya kenapa ada rumah tangga nggak bahagia, Pak? Nggak bahagia karena imannya tidak dirawat. Coba kalian tanam bunga di pot, awalnya bagus pot tuh, bunganya bagus, tapi nggak berawat, nggak pernah kalian siram. Kira-kira bagus nggak bunganya? Nggak bagus. Tumbuh pun syukur dia, kok nggak pun mati, kering. Iman kita gitu juga, kok nggak ada amal salihnya. Kasihlah duit terus, duit kayak gitu kan. Amal yang berpikir dunia, akhirat tertinggal. Padahal kehidupan kita ini sebenarnya tujuan dari kehidupan kita ini adalah untuk mencari kebahagiaan hidup akhirat, bukan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia. Tak dapat kita di dunia ini bahagianya. Ya, dunia ini kalau kita cari bahagia itu tak dapat. Yang dapat nanti kebahagiaan yang sebenarnya adalah di akhirat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu itu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga jangan kamu tinggalkan, jangan kamu lupakan untuk menikmati hidup di dunia ini. Dunia ini nikmati aja sekedarnya, tapi tujuan kehidupan kita adalah akhirat. Begitu kita menjalin hubungan suami istri dengan akad nikah ini, maka kita berupaya terus dengan gelar kita suami, gelar kita istri ini, ya, berupaya terus mencari ridho Allah tadi, bahagia, ya, bahagia di akhirat tadi, terus seperti itu, dan amal saleh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada kalian berdua selalu memahami, mempelajari ilmu agama, ya. Wajib ilmu agama itu dituntut. Yang pertama sekali 3 yang paling penting, ini dasar. Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan tauhid, keesaan Allah. Belajar sifat 20, ya. Sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, yang harus bagi Nabi. Itu dipelajari. Itu namanya ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Orang kalau lemah tauhidnya, lemah imannya. Karena dia merasa tidak lagi, ya, diawasi oleh Allah. Padahal Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baka, ya. Allah itu sama, yaitu mendengar, Allah itu basar, melihat, maha memperhatikan. Kenapa orang bisa berbuat tidak baik? Karena dia merasa tidak ada yang melihatnya, ya. Padahal Allah dan malaikatnya selalu mengawasi. Yang kedua ilmu fikih berkaitan dengan hukum-hukum. Jangan nggak tahu istrimu nanti bagaimana cara mencuci hewan yang berdarah, ya, supaya hewan ini suci.
Mencuci ikat, nanti ikat itu berdarah. Bagaimana supaya ikat ini bukan hanya bersih, tapi ikat ini bisa suci dia, bersih dan suci. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, itu namanya dipelajari dalam ilmu fikih. Jadi itu kewajiban suami, ya. Kewajiban suami mengajarkan kepada istri, kepada anak-anak. Kalau suami tak mampu mengajarkannya, maka cari guru untuk dapat mengajarkannya. Dan yang ketiga adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak tasawuf, supaya tahu akhlaknya, bagaimana akhlak kepada suami, bagaimana akhlak suami kepada istri, bagaimana akhlak kepada orang tua, kepada mertua, bagaimana akhlak kepada anak, bagaimana akhlak kepada tetangga, ya. Bagaimana akhlak beribadah. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang beribadah, ketika dia meninggal dunia dia bawa sholat, dia bawa puasa, dia bawa haji, tapi dia harap nanti dia masuk neraka, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmu akhlak tasawufnya tadi. Tak tahu dia. Harus belajar. Ya. Paham ya apa ya? Kalian berdua ya? Belum paham ya? Pahami ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada diri seseorang, Allah pahamkan orang itu agama. Artinya apa? Biasanya kalau orang ini mau menjadi orang baik, pertama sekali dipahamkan Allah kepada orang ini adalah agama. Bukan uang dikasih Allah, bukan harta, ya, bukan jabatan dikasih Allah, tapi Allah pahamkan kepada orang itu agama. Itu tandanya orang ini mau menjadi orang baik. Kalau keluarga itu mau menjadi keluarga baik, biasanya keluarga itu akan dipahamkan Allah agama. Suami dipahamkan Allah agama, istri dipahamkan Allah agama. Kelak anak-anaknya pun dipahamkan Allah agama. Maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang baik. Bagaimana kita bisa paham agama sementara kita taklim pun nggak mau, belajar agama nggak mau, mendengarkan ceramah agama nggak mau? Kapan mau menjadi orang baik keluarga kita? Kapan mau dapat bahagia? Dunia ini nggak usah dikejar kali. Karena kata Rasulullah, kalau kalian bandingkan dunia dengan akhirat, kata Rasulullah, dunia ini seperti sayap nyamuk, kata Rasulullah. Pernah kalian lihat sayap nyamuk? Luli pernah lihat sayap nyamuk? Rudi pernah lihat? Pernah kalian timbang sayap nyamuk? Kalau kalian taruh di timbangan sayap nyamuk itu nggak ada timbangannya. Jadi kalau dibandingkan dunia dengan akhirat, kata Rasulullah, dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, dunia ini seperti sayap nyamuk. Itulah orang kejar-kejar siang malam dunia ini tadi, padahal seperti sayapnya. Bukan berarti nggak boleh dikejar, tapi jangan salah mengejar dunia lupa akhirat. Paham ya? Nah, ini karena ceramahnya panjang sedikit karena dari jauh nih, dari Lokan Hilir sama dari keluar, maka panjang sedikit ceramahnya. Sekaligus ini ceramah hari Jumat. Ya, sedikit lagi aja ya, sedikit lagi. Nah, intinya dalam kehidupan ini, bagaimana supaya kita memperoleh kebahagiaan itu, rawat iman kita dengan baik, ya, memperbanyak amal soleh. Semata-mata amal soleh itu karena Allah. Pelajari dan pahami ilmu agama dengan baik, ya. Kemudian selalu bersyukur dan sabar, ya, dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Syukur, hati kita akan tenang, ya, terhindar dari gelisah, resah, gundah gulana, cemas. Itu orang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur hatinya resah aja. Itu orang nggak bersyukur. Dengarkan ceramah pun kita resah. Kadang, kecuali kita yang sini enggak. Sini ada, sini mantap-mantap semua. Turun hujan, gelisah dia. Lah, hujan lagi. Panas sekalipun hari ini.
Ya. Padahal kata Rasulullah, kalau turun hujan berdoa, ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini menjadi kebaikan. Itu siapa? Itu kami. Kan gitu. Karena memang kalau hujan itu penjual es krim dia nggak suka sebenarnya. Gitu. Cuman orang yang nyebur padi, baru panen itu nyebur padi, dia kepingin apa? Panas, kan gitu kan, sama es krim. Tapi kalau petani dia kepingin hujan, pingin hujan petani, supaya padinya itu tumbuh subur. Maka petani sawah sama tukang es krim nih tolak belakang nih. Tani, ya Allah turunkanlah hujan, es krim ya Allah biar panas gitu. Seperti itu. Maka nggak boleh kita, apa yang diturunkan Allah tuh sudah punya aturan, sudah punya takdir. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Maka ketika turun hujan itu bukan kita keluh kesah hati kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini menjadi kebaikan untuk kami. Orang bersyukur itu seperti itu. Begitu juga suami yang bersyukur, istri yang bersyukur seperti itu. Apa yang sudah ditakdirkan Allah untuk keluarga ini, syukuri. Jangan pernah berkeluh kesah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka kepadanya, padahal itu baik bagi kamu, kata Allah. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah, kamu sangat menyukainya, padahal di situ bagi kamu jelek untuk kamu. Jadi yang tahu itu siapa? Allah yang tahu apa yang harus dikasih untuk kita. Kenapa nggak dikasihnya kita harta yang melimpah? Allah tahu kita nggak sanggup harta yang melimpah, apalagi laki-laki. Terus nanti cari istri satu lagi. Bukan kalian maksudnya, ya. Ada seperti itu. Makanya nggak dikasihnya banyak-banyak harta, ya. Karena tahu dia, ini nggak sanggup nih kalau banyak harta ya, gitu. Maka sederhana aja, pama, ya, seperti itu. Maka kita nggak tahu kenapa segini harta kita. Allah tahu, nggak bisa dikasih kamu harta banyak-banyak sekali. Nanti kamu nggak tahan, nanti kupur nanti kamu, katanya. Itulah kira-kira, ya. Makanya syukuri dari apa yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Paham ya? Nah, terakhir, ada makan siang ini kan di rumah masing-masing. Terakhir, ya, berbuat baiklah dan kepada kedua orang tua. Ya, orang tua kalian tadi 2, sekarang sudah 4. Orang tua suami, orang tua istri, sekarang sudah menjadi orang tua bersama. Jika masih hidup, jalin tali silaturahim yang baik. Jika telah berpulang ke rahmatullah, jangan pernah lupa berdoa. Ya, bacakan Al-Quran, bersedekah, niatkan untuknya. Dia dalam barzakh menanti-nanti itu, ya, kebaikan dari anak-anaknya. Maka ketika anaknya selalu berdoa, ya Allah, ampunkan dosa ayahku, ampunkan dosa aku, itu langsung disampaikan Allah. Ya Allah, bacaan Al-Quranku tadi disampaikan pahalanya kepada emakku, pahala kepada ayahku, sampai itu. Ya, seperti itu. Sedekahkan ke masjid, ke pesantren, ke anak yatim. Ya Allah, pahala sedekah tadi untuk makku, untuk ayahku. Seperti itu. Baik ayah mertua maupun ayah mak kandung sendiri, sama hukumnya, ya. Seperti itu. Wajib kepada mereka berbuat baik, mohon doa restunya. Ingat kata Rasulullah, ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya juga terletak pada murka orang tua. Jangan pernah orang tua kandung kah, mertua kah, murka sama kita, jangan pernah. Tapi
cari kasih sayangnya, cari restunya selalu. Insya Allah dimanapun nanti kalian tinggal, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian dimanapun nanti kalian tinggal, bergaul dengan masyarakat dengan baik, ya, dengan akhlak terpuji. Hidup ini yang penting jangan sombong, jangan takabur, jangan pernah membanggakan diri. Walaupun kalian punya kelebihan dari orang lain, jangan pernah kelebihan itu menjadi suatu kebanggaan. Tapi bersifatlah dengan sifat tawadu. Apa yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dalam hidupnya adalah orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Itu saja nasihat singkat ya pada pagi menjelang siang berbahagia ini. Sedikit dari apa yang kami sampaikan pada nasihat perkawinan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih-lebih dalam mengisi kehidupan kita yang tidak lama di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan